ketua jurusan dan sekretaris jurusan tidak ada di ruangan, kalian tetap bisa sistem ini akan tetap bisa berjalan. Kalian tetap bisa menerbitkan SK proposal dan lain sebagainya. Yang penting semua data-data yang dibutuhkan ini mulai dari SK pembimbing sampai lembar pengesahan. Terus kalau seminar hasil berarti ditambah dengan absensi ujian proposal dengan berita acara proposal. Kemudian kalau SK skripsi nanti tambahannya adalah abstrak dan jurnalnya. Jadi semua sekarang harus bisa melakukan scan dokumen dengan baik, kemudian menyimpan dalam bentuk PDF. Jadi itulah perbedaannya dengan kalau kita melakukannya secara manual. Nah, Oke, kalau yang ini kita mulai masuk ke aplikasinya, tapi sebaiknya saya langsung jalankan di aplikasi. Nanti ini hanya untuk jadi acuan kalian ketika kalian butuh melihat lagi bagaimana caranya. Sebentar, saya coba share yang di web. Oke, kelihatan ya? Belum filter loh. Ya Bu, kelihatan Bu. Oke, jadi di sini, bentar, harus. Oke, jadi di sini kalian lihat bahwa kita loginnya di sini fitk-uho.id ya. Jadi sistemnya bisa kalian sistem ini bisa kalian akses di mana saja. Nah, kalau kita lihat halaman awal di sini ada daftar jurusan. Jadi sistem ini akan digunakan oleh 4 jurusan yang ada di FITK. Oke, kita masuk ke teknik pertambangan. Nah, untuk bisa masuk dalam SIM tambang, masing-masing mahasiswa harus mempunyai login, username dan password. Di mana username dan password itu akan kalian dapatkan ketika kalian telah memprogram atau mengambil mata kuliah tugas akhir, atau kalian sudah menghadap bahwa siap melakukan tugas akhir oleh jurusan akan didaftarkan. Kalian akan dibuatkan username dan passwordnya. Untuk pertama kali, username atau secara default username dan password adik-adik kalian itu adalah NIM. Jadi untuk password dengan username itu sama, menggunakan nomor induk mahasiswa kalian. Nah, di sini saya bertindak sebagai admin jurusan, atau mohon izin Pak, saya pakai loginnya Pak Erwin atau Pak Kajur. Oke. Nah, seperti ini. Kalian lihat bahwa ada mahasiswa di sini atas nama Almin yang saya coba demo semalam, dan di sini saya coba daftarkan satu mahasiswa atas nama Muhammad Iqbal Arsyidik. Jadi dia sebagai mahasiswa dan ini adalah NIM-nya, di mana ini akan digunakan mahasiswa tersebut untuk login. Baik, kita mulai. Kita coba. Aduh, kenapa tidak mau aktif videonya sendiri? Mau meeting. Yang lain mungkin bisa di nonaktifkan suaranya supaya. Saya bantu mute Bu kalau ada yang ribut. Aduh. Oke, jadi sekarang kita login sebagai Muhammad Iqbal. Apa ada sini orangnya Muhammad Iqbal? Ada ya? Oke, jadi Muhammad Iqbal seperti ini. Kalau sudah bisa login menggunakan NIM Anda, yang akan Anda lihat adalah tampilan seperti ini. Jadi kalau yang namanya di sini siapa misalnya ya, Muhammad siapa situ. Berarti di sini nanti akan menyesuaikan. Jadi kalian bisa pastikan bahwa kalian login dengan nama yang betul ketika Anda melihat bahwa nama Anda tertera di sini. Ya.
Oke, selanjutnya di sebelah kiri di sini ada menu judul penelitian, seminar tugas akhir, tentang tugas akhir, kalender ujian, sama daftar skripsi pertambangan. Sebelum melangkah ke pembimbingan proposal, tentu saja didahului dengan mengajukan penelitian. Jadi ketika Anda mengklik judul penelitian, yang terbuka halamannya adalah seperti ini. Nah, di sini akan ada nama Anda, kemudian ada NIM Anda yang akan masuk atau sudah terset secara default seperti itu. Kemudian untuk mengajukan judul, kalian akan diminta untuk mengupload KRS. Jadi sekali lagi semua file-file ini harus disimpan dalam bentuk PDF. Oke, coba saya inputkan. Ini filenya tidak sesuai ya, tapi ini adalah file KRS tapi tidak sesuai dengan punya si Iqbal. Kita coba saja. Oke, kalian upload, kalian pilih file yang akan digunakan, kemudian judul tugas akhir yang digunakan. Misalnya TA1, resumenya TA1. Kalian di resume ini, kalian menjelaskan kira-kira penelitiannya akan seperti apa. Misalnya dia di kit apa, di perusahaan apa, kemudian apa yang membuat kalian memilih judul tersebut. Di sini ada penjelasannya bahwa membuat latar belakang yang kalian akan pakai. Kemudian sama dengan sistem yang berjalan sekarang, untuk judul tugas akhir itu minimal kalian masukkan 2 dan maksimal 3. Jadi di sini coba diinputkan tiga jenis judul misalnya. Oke, ketika kalian sudah menginputkan judul-judul pilihan yang kalian akan ajukan kepada pihak jurusan, dipastikan lagi bahwa judul yang kalian tulis sudah benar, kemudian resumenya sudah benar, dan itu minimal 2, maksimal 3. Ketika kalian sudah pastikan itu betul, kalian bisa klik kirim. Ketika Anda klik kirim, yang Anda lihat adalah tampilan seperti ini. Ada status dalam review. Artinya, judul kalian ini sudah masuk dalam daftar antri di jurusan. Tapi, belum tentu diterima, belum tentu ditolak. Seperti itu. Jadi, masih harus direview. Nah, tugas selanjutnya untuk kalian adalah, ya oke, kalian di sini sekarang menunggu. Dan kalian bisa menginformasikan kepada pihak jurusan. Tapi, karena memang jurusan juga sudah bisa online langsung, mereka akan terus lihat apakah ada pengajuan judul dalam dashboardnya, dalam login mereka. Sekarang kita coba login sebagai Pak Tajur. Oke, ketika kalian mengajukan judul dalam jurusan, nanti akan ada muncul notifikasi seperti ini, permohonan judul tugas akhir. Oke, tadi yang mau bermohon atas nama Muhammad Iqbal Arsyidik. Jadi sistem yang requestan yang kalian kirim tadi langsung juga masuk ke akun admin jurusan. Oke, sekarang saya sekarang bertindak sebagai Pak Erwin atau ketua jurusan. Saya akan lihat, oke, ada pengajuan dari Muhammad Iqbal Arsyidik. Oke, sekarang dia mengupload ke HS. Saya harus lihat dulu HS-nya seperti apa. Setelah dipastikan betul, kemudian akan diperiksa judul yang mana kira-kira yang akan diterima, judul 1, judul 2, dan judul 3. Nah, pihak jurusan akan memutuskan apakah diterima atau ditolak. Ataupun diterima tapi ada revisi seperti itu. Oke, sekarang tuh, misalnya kita akan menerima satu judul yang kedua. Jadi oleh pihak jurusan akan diterima, kemudian akan ditentukan siapa pembimbingnya. Misalnya, oke, judul ini yang kita terima oleh jurusan akan diterima judul yang kedua. Kemudian ditentukan pembimbingnya, yang pertama itu Pak Erwin, pembimbing 1, kemudian pembimbing 2-nya adalah saya misalnya. Kemudian akan ada bisa diberikan catatan di sini, misalnya ditambahkan nama perusahaan.
Oke, kemudian disubmit. Oke, berarti sekarang kalian lihat yang diterima adalah judul yang kedua, pembimbing satunya adalah Pak Erwin, pembimbing duanya adalah saya, kemudian si mahasiswa tersebut dengan judul yang kedua ini diminta untuk tambahkan nama perusahaan. Oke, kemudian disubmit. Nah, ketika seperti ini, berarti kan kalau di sistem yang berjalan sekarang itu, kalian akan menghubungi masing-masing pembimbing, menghubungi ke pembimbing 1 dan pembimbing 2 apakah mereka bersedia untuk menjadi pembimbing. Tapi dengan sistem ini kalian tidak perlu ketemu langsung bahwa form yang harus ditandatangani karena semuanya bisa dilakukan dari aplikasi ini. Yang bisa kalian lakukan adalah kalian menghubungi via mungkin via SMS atau via WA ke masing-masing dosen pembimbing. Nanti kalian lihat siapa untuk bilang mohon diterima judul yang saya ajukan melalui SIM tambang, Pak. Oke, sekarang tadi kan sudah dikirimkan permohonan bimbingan kepada Pak Erwin. Jadi Pak Erwin bisa menerima langsung kalian sebagai mahasiswa bimbingannya. Terima. Oke, kemudian dari pembimbing 2 masih harus lagi di-approve. Kalau yang sistem berjalan sekarang kan kalian harus datang ke saya untuk ditandatangani. Nah, ini tidak perlu, kalian cukup WA saja atau menginformasikan saja bahwa kalian perlu persetujuan untuk menjadi pembimbing 2. Oke, kalau seperti itu berarti saya sekarang tugasnya pembimbing 2 untuk menerima permohonan kalian. Jadi seperti kalian lihat bahwa kalau seperti itu di saya sebagai dosen pembimbing 2 akan menerima request seperti ini. Atas nama Muhammad Iqbal Arsidik, judulnya TA2, kemudian saya sebagai pembimbing 2. Oke, saya terima si Muhammad Iqbal jadi anak bimbingan saya. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian sudah dapat informasi bahwa kalian diterima sebagai bimbingan, baik dari dosen yang pertama dan dosen kedua, kalian bisa login lagi sebagai Iqbal. Oke. Jadi kalau kalian login, kalian masuk ke tentang tugas akhir kalian. Di sini menunya di sebelah kiri, tentang tugas akhir. Di sini kalian bisa lihat, oke, ternyata dari jurusan menugaskan kepada Pak Erwin dan kepada Ibu Rizky sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2. Untuk itu, ada yang miss. Berarti dari ketika sudah diterima oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, kalian bisa informasikan kepada pihak jurusan, mereka akan menyetujui. Karena mereka tadi di sini mereka harus terima dulu pembimbing 1 dan pembimbing 2. Oke, sekarang sudah fix pembimbing 1 terima, pembimbing 2 terima, oleh pihak jurusan diselesaikan. Ketika Anda sudah diselesaikan, kalian bisa mengusul SK untuk pembimbing. Kita coba lagi login sebagai Iqbal. Sorry. Berapa tadi Iqbal ya ini? Oke. Ketika sudah diterima oleh pembimbing 1, sudah diterima oleh pembimbing 2, si Iqbal, mahasiswa atas nama Iqbal ini bisa klik di tentang tugas akhir, kemudian melakukan usul. Ketika diklik usul, maka otomatis keluarlah surat usul penerbitan SK tim pembimbing skripsi untuk nama Iqbal. Ini NIM-nya, kemudian ada jurusannya, kemudian di sini di judul diinputkanlah judulnya, otomatis kemudian pembimbing 1 dan pembimbing 2. Oke, ketika kalian sudah klik usul, kalian bisa berhenti dulu karena sistem selanjutnya itu akan dijalankan oleh level admin tingkat fakultas. Jadi yang kalian harus perhatikan adalah tugas kalian itu di sini, selesai di sini. Ketika kalian mengusul, kalian tunggu dulu. Misalnya beberapa jam sampai akhirnya SK kalian selesai diproses. Oke, sekarang saya akan coba proses sebagai
tim administrasi dari level akademik ataupun level umum. Jadi di sini kalian tidak perlu lagi ke bagian Ibu Esti, ya. Oke, kalau ini di levelnya Ibu Festi atau di level akademik itu akan ada pemberitahuan bahwa ada permohonan penerbitan SK tim pembimbing dari Muhammad Iqbal Arsyadi. Oke, tugasnya mereka akan mencetak SK ini. Kemudian SK tersebut akan diteruskan ke bagian dekan, atau dalam hal ini kalian biasa ketemu sama Ibu Teti. Jadi kalian tidak perlu hubungi Ibu Teti, Ibu Festi, karena mereka akan terus-terus juga buka si aplikasi ini, si sistem ini. Oke, sekarang di Ibu Teti atau di pihak di level admin fakultas itu SK yang sudah diusul kemudian bisa dicetak. Setelah dicetak si ini SK untuk bimbingan atas nama Iqbal, siapa pembimbing 1, pembimbing 2-nya, apa judulnya. Tugasnya Ibu Teti adalah membawakan SK yang sudah ditandatangan ini ke dekan, SK yang sudah dicetak ini ke dekan untuk ditandatangani. Ketika sudah ditandatangani, maka Ibu Teti akan mengupload SK tersebut, SK yang sudah ditandatangani. Misalnya di sini ada cetak SK yang sudah ditandatangani. Kemudian diupload. Ketika diupload akan turun ke bagian akademik atau bagian umum untuk diberikan nomor urut surat, juga dibubuhi stempel. Oke, kalau sudah diberi tanda tangan dari dekan, di Ibu Mia atau di Ibu Teti, di sini bisa mendownload SK kalian, dan ketika mereka klik download, sebenarnya dalam dashboard kalian di tugas akhir ini ada notifikasi bahwa kalian bisa mengambil SK tersebut. Jadi ketika kalian sudah mengusul, kalian rajin-rajin untuk login dan melihat catatan yang di sini. Ketika catatannya di sini sudah berganti atau notifikasinya berganti, silahkan mengambil SK di akademik atau di umum. Jadi di akademik ini bisa kalian langsung ke Ibu Teti atau ke Ibu Mia. Ketika kalian sudah melihat notifikasi seperti ini, berarti kalian langsung menghadap saja langsung sama Ibu Teti sama Ibu Mia untuk mengambil SK yang sudah ditandatangan oleh dekan, sudah diberi nomor urut, juga sudah diberi stempel. Oke, berarti sekarang tugas untuk mendapatkan SK pembimbing sudah selesai. Yang perlu kalian lakukan adalah SK yang kalian ambil di bagian akademik atau bagian umum yang sudah ditandatangan, sudah diberi nomor dan juga sudah di stempel, kalian harus scan kembali, scan dengan baik, kemudian kalian teruskan ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi kalian pakai menu forward ini, kemudian kalian pilih filenya, misalnya ini tadi cetak SK yang sudah ditandatangani, kemudian kalian upload. Ketika kalian upload, berarti SK yang sudah kalian scan tadi terkirim ke dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan juga
arsip jurusan. Jadi arsip jurusan akan memegang semua SK yang telah kalian dapatkan dari bagian akademik atau bagian umum. Oke, jadi kalau sekarang sudah selesai, kalian sudah selesai mengajukan judul dan kalian sudah selesai untuk mendapatkan SK pembimbing. Selanjutnya yang kalian akan lakukan adalah, ini kan sudah ya judul penelitian. Kemudian yang kedua adalah seminar tugas akhir. Ketika kalian sudah mendapatkan SK pembimbing, maka proses bimbingan berjalan seperti biasanya. Kalian menghubungi pembimbing 2 dulu, kemudian konsultasi, revisi, kemudian disetujui, kemudian maju lagi ke pembimbing 1, kemudian konsultasi sampai selesai, kalian siap untuk ujian proposal, maka kalian login lagi. Kalian login, kemudian masuk ke menu seminar tugas akhir. Nah, ketika kalian sudah siap untuk ujian, maka si SK pembimbing ini harus sudah siap dalam PDF. Terus TOEFL. Nah, ini sebenarnya bisa jadi kesepakatan dengan jurusan apakah TOEFL ini harus disediakan di awal ataupun hanya di bagian skripsi. Tapi file ini harus tetap diunggah. Apakah kalian mengunggah itu sertifikat TOEFL yang sudah ada nilainya ataupun bukti bahwa kalian sudah melaksanakan ujian TOEFL. Ya, Ibu Gigi. Iya, Pak. Kalau yang di seminar hasil itu tetap ada TOEFL. Jadi kalau di seminar hasil itu syaratnya yang penting pernah ikut TOEFL. Oh iya, berarti yang penting pernah ikut TOEFL. TOEFL ya. Jadi sertifikat atau daftar nilai kan kadang sertifikatnya terlambat. Nah, kalau di skripsi itu sudah harus lulus. Oh, iya Pak. Jadi itu tadi informasinya. Jadi kalau di SK untuk ujian proposal sama ujian hasil, yang penting kalian bukti bahwa mengikuti ujian. Kalau di skripsi bahwa nilai TOEFL kalian itu masuk atau sudah lulus sesuai dengan ketentuan dari jurusan. Jadi ini file-file yang kalian harus lengkapi, mulai dari SK pembimbing, kalian harus upload, kemudian draft. Di sini draftnya itu kalian perhatikan kalau SK pembimbing, TOEFL, kartu konsul, kartu seminar sama lembar pengesahan dalam bentuk PDF, tapi draft di sini dalam bentuk atau Word. Kemudian TOEFL juga disilahkan dipilih, kemudian kartu kontrol seminar, kemudian kartu konsul, kemudian lembar pengesahannya. Oke. Kalau sudah rampung semua seperti ini, kalian sudah memastikan bahwa file yang kalian upload itu sudah benar, maka bisa kalian klik kirim. Oke. Ini pasti waktunya tidak sesingkat yang tadi. Oke. Kalau kalian sudah berhasil upload, kalian lihat lagi bahwa kalian mendapat notifikasi di sini pengajuan usulan SK seminar proposal kalian itu masih dalam tahap review. Jadi akan ada lagi notifikasi pada level jurusan bahwa Iqbal itu sudah siap untuk ujian proposal. Permohonan SK untuk SK proposal dari Muhammad Iqbal, dilihat dulu kelengkapannya. Oke, jadi pihak jurusan akan memverifikasi draft SK pembimbing, kartu konsul, kartu seminar, lembar pengesahan sama TOEFL kalian. Nanti jurusan akan mengunduh semua file ini, kemudian diperiksa apakah sudah betul, apakah masih ada yang salah. Kalau masih ada yang salah, maka akan ditolak dan akan ada pemberitahuan di akun kalian masing-masing. Tapi kalau sudah diterima, oke, semua ini sudah betul, maka jurusan akan menentukan jadwal. Misalnya kalian akan ujian di tanggal 9 September.
Kemudian ditentukan waktunya di sini ada 5 pilihan waktu, 7.30, 9.30, 11.30, 13.30 sama 15.30. Oke, misalnya kalian orang pertama di hari itu, di tanggal 9. Maka akan disubmit. Kemudian jurusan juga akan menentukan panitianya, siapa ketua sidangnya, misalnya Pak Firdaus sebagai ketua sidang, kemudian sekretaris sidangnya misalnya Pak Wahab, kemudian anggota sidangnya misalnya Pak Irfan. Oke, jadi oposisinya sudah ada semua, anggota sidangnya Pak Erwin dan saya, karena tadi itu ini sudah otomatis masuk karena sebagai pembimbing. Kemudian ditentukanlah si ketua sidang, sekretaris sidang, sama anggota sidang. Oke, ketika sudah seperti ini, jurusan akan meminta terbitkan usul SK. Kalian sebagai mahasiswa hanya menunggu dulu proses ini. Nanti kalian bisa lihat sampai kapan kalian bisa forward SK-SK tersebut ketika kalian login sebagai mahasiswa dan ada pemberitahuan bahwa SK kalian sudah siap di akademik. Oke, ketika sudah seperti ini, maka di akademik atau jurusan akan ada lagi permohonan SK seminar proposal seperti ini. Kemudian ada lagi cetak SK, sama seperti tadi, setelah dicetak, dipastikan semua penomorannya sesuai dengan format yang ada, kemudian SK diteruskan. Ketika sudah diteruskan, maka SK siap ditandatangani di level dekan. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa itu tidak akan terlibat dalam login yang seperti ini, tapi kalian harus rajin-rajin buka SIM tambang untuk melihat apakah SK kalian sudah selesai, dengan cara melihat apakah sudah ada notifikasi kalian bisa mengambil SK di akademik atau di umum. Oke, kemudian sama seperti tadi, SK-nya dicetak, setelah dicetak ditandatangani, kemudian di-upload, seperti itu. Nah, sebenarnya sistemnya semua sama seperti itu sampai dengan selesai, dan ketika sudah selesai, di levelnya mahasiswa, kalau sudah selesai tadi di proses yang di administrasi di bagian dekan sama fakultas, maka kalian sudah bisa lihat SK-nya tersebut seperti ini. Oke. Jadi kalian masuk di, kalau tadi kan ini judul tugas akhir. Kalau untuk proposal kalian masuk ke surat keputusan, nanti lihat SK proposal atau SK hasil atau SK skripsi. Ketika kalian cetak, hasilnya akan seperti ini. Jadi sudah ada nama kalian, siapa pembimbingnya, dan komposisi penguji, ketua, sekretaris, sama anggotanya, kemudian kapan pelaksanaannya. Kemudian ini bisa langsung di-forward ke masing-masing pembimbing dan penguji kalian, seperti itu. Jadi sebenarnya sistemnya sama, alurnya itu sama dengan yang berjalan sekarang, tapi untuk pemeriksaan berkas-berkas yang dibutuhkan itu sudah tidak dilakukan lagi dengan tatap muka, tapi semuanya pakai SIM tambang ini. Sistem yang pengajuan judul tugas akhir akan sama dengan sistem penerbitan SK proposal, SK hasil, dan SK skripsi. Yang kalian harus perhatikan bahwa untuk di SK hasil itu akan ada tambahan berita acara
berita acara ujian proposal sama daftar hadir ujian proposal. Dan kalau deskripsi berarti akan ada tambahan jurnal dan abstrak yang berdasarkan skripsi atau tugas akhir Anda. Selebihnya prosesnya seperti itu. Jadi sekali lagi untuk level mahasiswa atau untuk kalian adalah pengajuan judul seperti itu tadi seperti yang kita lakukan. Ketika kalian bisa tahu kapan kalian harus menghadap ke akademik atau ke umum itu ketika kalian sudah mendapatkan notifikasi ini, silakan mengambil SK di akademik seperti itu, ya. Jadi itu yang kalian harus perhatikan. Kalau sudah mendapatkan notif mengambil SK di akademik berarti proses kalian sebenarnya sudah selesai. Jadi tinggal kalian ambil, kalian scan, kalian forward ke masing-masing pembimbing atau masing-masing penguji. Kemudian sudah kalian siap untuk melakukan ujian tugas akhir seperti itu. Kita hari ini tidak mungkin langsung memperagakan ke surat keputusan sampai dengan hasil dan SK skripsi karena sebenarnya prosesnya sama. Jadi kalau kalian ketika melihat begini SK sedang diproses, mohon kalian tunggu saja sampai kalian dapatkan notifikasi SK mengambil SK di akademik. Jadi seperti itu. Di file saya sudah menyediakan file ketika kalian harus melihat kembali bagaimana caranya untuk login di sini. Nanti saya share mungkin saya bisa lewat Pak Erwin Pak untuk diteruskan ke mahasiswa. Juga nanti untuk pegangan para dosen untuk bisa dilihat bagaimana caranya menjalankan SIM tambang ini. Saya rasa itu saja alurnya sama seperti dengan yang sekarang, tapi semuanya sekarang sudah di dalam bentuk digital. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, mahasiswa sekalian yang supaya diskusinya lebih terarah, yang mau bertanya silakan raise hand. Atau bisa langsung dibuka saja mic-nya terus bertanya ke pemateri. Saya persilahkan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan. Langsung saja mungkin Pak, kalau misalkan terkait dengan pengajuan judul itu kan di website itu ada keterangan tiga judul yang kemudian kita ajukan untuk judul itu Pak. Kira-kira bagaimana kemudian kalau kita berhadapan dengan kasus seperti saya dengan Zayadi Pak yang kemarin, yang sudah lewat 6 bulan proposal tapi kemudian belum turun ke lapangan. Nah, tawarannya dari Bapak kemarin, Pak Kajor sudah ketemu langsung juga, tawarannya ganti perusahaan dengan judul yang sama atau perusahaan yang sama dengan judul yang berbeda. Kemarin Zayadi itu ambil perusahaan yang berbeda tapi judul yang sama. Jadi kira-kira untuk pengajuannya ini Pak harus 3 judul lagi atau hanya 1 saja cukup? Kira-kira bagaimana Pak? Mohon maaf kalau ada keliru. Terima kasih Pak. Tunggu dulu ya, soalnya Pak Kajur lagi keluar ini, karena itu ranah kebijakannya Pak Ketua Jurusan, ya. Oh iya Pak, sambil kita tunggu Pak Kajur, di sini tadi yang kurang saya informasikan bahwa ketika mahasiswa akan mengajukan judul tugas akhir 1, 2, 3, ketika kalian mengajukan judul tersebut, maka judul tersebut itu akan di-keep oleh sistem. Jadi ketika ada mahasiswa lain yang akan mengajukan judul yang sama dengan yang kalian ajukan, mahasiswa A mengajukan judul ABC, kemudian mahasiswa B mengajukan judul A, B, D, kemudian di-submit, itu akan tidak bisa, karena judul yang di-submit yang AB tadi itu sudah di-submit oleh mahasiswa A, artinya tidak bisa mahasiswa mengajukan judul yang sama. Jadi kalau kalian mengajukan judul terus tidak bisa tersubmit atau tidak bisa dikirim, artinya judul yang kalian inputkan dalam sistem itu sudah diinput oleh mahasiswa lain, jadi tidak bisa sama persis.
Tapi ketika satu judul sudah diterima dan judul yang lainnya ditolak, judul yang ditolak itu bisa kembali jadi pilihan bagi mahasiswa berikutnya untuk mengajukan judul. Tapi kalau judul yang diterima tidak akan bisa lagi diklaim atau diajukan oleh mahasiswa yang lain seperti itu. Jadi memang tidak akan ada judul tugas akhir yang sama diajukan berdasarkan aplikasi SIM tambang ini. Tapi kalau untuk pertanyaan saudara Alfian tadi bisa ditunggu jawabannya sama Pak Kajur, karena itu seperti yang dibilang Pak Sekdur tadi, Pak Wahab, bahwa itu kebijakan dari jurusan. Ya, sambil kita menunggu Pak Kajur, mungkin ada pertanyaan yang lain? Siapa ini? Romi Surmawan. Silakan. Ya Pak ya. Ya Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku materi, saya ingin menanyakan ini Bu, terkait kami kan yang sudah mendapatkan SK proposal, apakah atau ini kami untuk ini dari pengajuan sampai SK proposal, apakah itu perlu kami upload ulang atau bagaimana Bu? Ini kan aplikasi ini kan baru muncul Bu, jadi kami sudah melakukan atau melewati beberapa tahap ini. Apakah perlu kami upload ulang untuk mengisi apa data di aplikasi ini atau bagaimana Bu? Oke, baik. Kalau informasi dari Pak Kajur, Pak Erwin, bahwa aplikasi ini ditujukan untuk yang baru akan memulai tugas akhir. Jadi sistemnya bisa runut mulai dari judul penelitian sampai tugas akhir. Nah, kalau yang sudah melakukan atau sudah mengajukan atau sudah terbit SK pembimbingnya, sebentar kita karena kalau berdasarkan sistem sebenarnya tidak bisa kalian mengajukan SK ujian proposal kalau judulnya kalian belum melewati tahapan pengajuan judul seperti itu. Jadi mungkin sebentar kita pastikan sama Pak Kajur, apakah kalian harus mengupload ulang supaya kalian masuk dalam sistem atau kalian tetap jalan berdasarkan sistem yang lama seperti itu. Karena kalau dari alur aplikasinya itu harus kalian lewati mulai dari judul sampai dengan proposal, kemudian hasil sampai dengan skripsi harus runut. Jadi nanti kita tanya saja apakah kalian harus mengikuti dari awal atau kalian berjalan dengan sistem yang lama. Ya. Pertanyaannya saya tampung dulu ya, Romi ya. Sudah 2 tadi. Kemudian ini Muhammad Fahrizal, silakan. Siap. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya Pak, saya mau bertanya untuk layanan administrasi pembuatan surat observasi atau KP Pak, bagaimana Pak? Oh ya, ini saya langsung jawab saja ya. Iya. Untuk surat yang lain seperti KP, kemudian observasi, penelitian, ke depan akan menggunakan sistem yang ini ya. Mungkin minggu depan atau 2 minggu depan. Kemarin Pak Irwin sudah bicara dengan yang pembuat sistem ini, dia nanti akan memasukkan untuk layanan surat yang itu ya, observasi, penelitian. Jadi nanti ke depan akan juga menggunakan sistem yang ini. Tapi untuk saat ini ya, kami dari jurusan belum mengeluarkan surat itu karena kami menunggu dulu ya dimasukkan ke sistem ini. Ya. Mungkin minggu depan atau 2 minggu depan lah paling lambat sudah bisa kita menggunakan sistem ini untuk ketiga surat itu. Ya. Ada lagi? Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sambil kita menunggu Pak Kajur. Bu Kiki. Ya Pak. Ya,
Saya mau pertegas saja Bu. Jadi kalau mahasiswanya tidak melalui sistem tahapan dari awal tidak bisa ya langsung masuk ke tengah begitu. Iya Pak. Jadi dia harus Ya. karena sistemnya nanti untuk mengajukan tugas seminar tugas akhir itu dia menu ini bisa terbuka kalau si judul penelitian sudah atau SK pembimbingnya sudah terbuka. Iya. Atau mungkin kita bisa tanya yang membangun aplikasinya Pak. Kita persilakan ke Sidratul. Ada Sidratul? Sudah gabung ke ini Sidratul? Tadi saya lihat sudah ada Pak. Iya sudah ada. Mungkin mana Sidratul ini? bisa Pak, Pak Sidratul. Sidratul. Menjawab pertanyaan ini. Kalau di partisipan ada, apa mungkin Iya, dia ada. sedang kuliah ya? Bisa. Takutnya dia lagi kuliah. Atau begini, coba saya ambil satu login mahasiswa, mungkin ada yang mau dipakai namanya. Siapa tadi yang bertanya? Romi. Oke, Romi bisa di... Romi Bu. Oke, bentar ya. Saya coba daftarkan namamu, kita lihat apakah kamu bisa langsung masuk ke tahap itu. Namanya siapa? Romi S. Hidayat Bu. Romi S saja nah supaya gampang. Alamat Ya, email kosongkan saja dulu. Ininya F1 F1 B2. F1 B2. F1. F1 B2 14 14 102. 102. 102. 102. Begini. Coba lihat di layar. Ayo Bu. Ya, Oke. coba saya submit ya. Oke, kamu sekarang sudah terdaftar di sebagai daftar usernya. Sekarang coba kita login sebagai kamu. Oke, selamat datang Romi. Saat ini belum ada aktivitas, judul penelitian karena sudah ada SK pembimbing kita lewati. Seminar tugas akhir. Nah ini tidak bisa kalau langsung masuk ke tengah karena tidak ada menu untuk mengajukan SK proposal. Tidak bisa mengupload tadi file-file yang tadi diminta. Di sini ada juga catatan lakukan permohonan judul tugas akhir di menu ajukan judul tugas akhir. Jadi memang sistemnya harus berjalan dari awal ya. Jadi kemungkinan besar untuk yang bukan kemungkinan besar, sudah pasti kalian tidak bisa langsung memotong di penerbitan SK proposal. Nanti kita tinggal lihat kebijakan dari ketua jurusan apakah kalian melalui dulu tahap pengajuan judul, nanti kan tinggal di inputkan saja judul yang kalian punya, kemudian kalian isikan saja yang judul tugas akhir kedua, kemudian diterima oleh jurusan sampai dengan SK-nya keluar, atau kalian sampai akhir mengikuti alur yang kemarin masih dilaksanakan seperti itu secara konvensional. Ya, mungkin yang sudah terlanjur ini pakai jalur konvensional saja dulu sampai selesai ya. Oh iya Pak. Ya. Soalnya kalau mau diinputkan juga satu persatu ini repot. Banyak Pak. Banyak, ya betul. Dan itu akan berdampak ke Pak Dekat akan menandatangani beberapa SK sekaligus. Padahal SK tersebut sudah terbit. Dan tanggal mundur pasti.
Iya, dan tanggalnya pasti nanti akan mundur. Nanti pihak jurusan harus, pihak akademik dan umum harus menyesuaikan kembali format tanggalnya. Misalnya diterbitkan di bulan 5, berarti dia harus edit dulu berdasarkan nama tersebut, dia harus di bulan 5. Jadi kayaknya sistemnya akan lebih banyak yang harus dilakukan. Iya. Mungkin bagusnya yang untuk yang sementara mengajukan bimbing. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Pak. Ya, Vijay, silakan Vijay. Ya, Ini Vijay. Tadi Pak, iya Pak, sama Vijay juga Pak. Oke, silakan. Iya, kan tadi jadi yang sudah terlanjur untuk ujian skripsi bagaimana Pak? Dia ikuti saja, tidak melalui online lagi begini Pak? Iya, dia konvensional saja. Ya. Kalau sama dengan ini Pak, kalau misalnya kita sudah sementara konsul gitu, jadi manual sudah konvensional begitu Pak, sudah tidak persyaratan seperti awal untuk buat lagi pengajuan judul ulang gitu. Kalau sementara konsul berarti yang kamu lewati yang awal ya, pengajuan pembimbing. Kita tunggu dulu Pak Kajur ya, soalnya Pak Kajur lagi keluar ini. Ada harusnya. Tapi kalau sudah konsul kondisinya ini siapa yang bertanya kah? Apa namanya? Ini Vijay Pak. Sedang konsul untuk proposal. Hasil Pak, hasil. Kalau sudah hasil berarti konvensional. Oh iya. Pertanyaannya tadi Romi. Ya, terima kasih banyak Bu. Oh ya, mumpung sambil kita menunggu Pak Kajur, saya curi waktu dulu untuk mahasiswa bimbingan saya. Jadi kalau yang bimbingan sama saya kan itu selalu via email, dan selalu saya minta ketika kalian konsultasi, untuk konsultasi berikutnya itu reply si email sebelumnya dengan mengattach file konsultasi, file revisi yang terbaru sama hasil dari konsultasi sebelumnya. Yang biasa terlewat adalah kalian tidak menuliskan apa-apa saja poin yang telah saya berikan pada proses bimbingan sebelumnya. Jadi tolong itu tetap diinputkan dalam email. Karena kalau untuk sistemnya berlaku seperti ini, kalian kan tidak ketemu langsung dengan saya. Jadi kalian tidak bisa mengisikan apa-apa saja poin bimbingan. Jadi ketika kalian nanti terakhir sudah siap untuk ujian proposal, kalian bisa langsung buka email, kalian bisa isi di buku konsul kalian apa-apa saja poin bimbingan itu berdasarkan email-email yang kalian kirim ke saya. Jadi kalian juga punya catatannya sendiri. Jadi catatan kita sama, catatan yang dari Anda dan catatan yang dari saya itu sama. Jadi tolong itu diperhatikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang jadi bimbingan saya, ya. Ada beberapa orang kayaknya di sini. Iya Bu, makasih banyak. Ya, jadi harus dituliskan lah supaya ada bukti dan saya dan di kalian bahwa kita melakukan bimbingan, bukan tidak langsung ada ACC. Oke, ada lagi yang lain? Saya Bu mau Andri Wuliadi Bu mau bertanya. Ya, silakan. Bu, ini kan jadwal ujian hasil saya sudah lewat. Nah, jadi akan mengurus kembali, akan mencari kembali jadwal ulang. Nah, itu cara kepengurusannya apa secara konvensional juga atau melalui aplikasi yang dijelaskan tadi? Terima kasih Bu. Oke. Sama itu konvensional ya, katakan kalian sudah tugas akhir, sudah seminar hasil maksudnya. Yang dari awal itu kalau memang mulai dari pengajuan judul. Saya kembalikan Pak sama Pak Wahab. Iya. Tadi ini Pak Kajur ada pertanyaan dari
Alfian Darmawan. Jadi kasusnya dia sudah pernah mengajukan judul, kemudian dalam prosesnya ya tidak ada progres, ya dari jurusan menyuruh untuk mengganti judul, tapi bukan judulnya yang diganti, cuma lokasi penelitiannya. Kita pertanyakan apakah bagaimana sih ininya kalau menggunakan sistem ini, bagaimana teknisnya? Oke, untuk Alfian terutama yang 015 karena banyak kemarin yang saya batalkan tugas akhirnya karena lewat dari 6 bulan tidak ada progres, terutama masalah perusahaan. Makanya saya sarankan ada 2 opsi yang kalau kondisi seperti itu. Yang pertama, kalau di lokasi, apakah di lokasi yang sama berarti harus ganti judul, atau judul yang sama atau di lokasi yang berbeda. Jadi prosedurnya kan ini judulnya berubah, walaupun lokasi yang berbeda itu kan namanya judul berubah. Jadi konsekuensinya kalian tetap harus mengusulkan, silakan mengusulkan ulang. Terus ada juga yang sudah selesai, saya disposisi, saya tanda tangan judulnya, sudah ada juga dari pembimbing, silakan dimasukkan ulang ke aplikasi ini supaya kedepannya lanjut terus pakai aplikasi. Nggak usah lagi ada yang online, ada yang offline. Nah, kayak ada 2016 itu sudah saya tanda tangan, tapi saya tidak usulkan untuk dibuatkan SK, minta tolong di-upload ulang di sini. Kan saya ada catatan di judul apa yang sudah saya terima. Nah pasti kalau yang judul itu kembali muncul, pasti saya otomatis terima judul yang kemarin sudah saya tanda tangan. Nah begitu saja ya. Jadi yang kemarin judulnya saya batalkan karena lewat dari 6 bulan tanpa progres. Nah itu alasannya supaya kalian cari lokasi lain saja. Dan berharap sama satu tempat baru tidak jelas. Nah jadi solusinya ada 2. Lokasi yang sama, judul yang berbeda, atau judul yang sama, lokasi yang berbeda. Nah, silakan dipertimbangkan dan diusulkan ulang lewat SIM tambang. Izin Pak. Nah, ya, silakan. Terus untuk berarti Pak untuk pengajuan judulnya kan di situ ada 3 opsi Pak. Ada judul 1, 2 dan 3. Jadi kita isi satu saja Pak atau bagaimana Pak? Untuk aplikasi ini minimal 2, silakan masukkan judul 1 dengan judul 2. Tetap akan saya cross check dengan database-nya saya. Oh iya Pak. Silakan diisi di resumenya situ apa alasannya kemarin bahwa judul ini ditolak karena dibatalkan pindah lokasi. Silakan isi di situ supaya ada catatan bisa saya baca. Oh iya. Nanti saya cross check dengan database tugas akhir yang sudah saya setujui. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah jelas ya, Alfian? Yang mulai dari awal kan kemarin monitor ngecek. Iya, jelas Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Mungkin saya tambahkan, Pak. Ya, silakan Bu Kiki. Ya, jadi untuk mahasiswa yang kasusnya sama atau mirip dengan Alfian, bahwa akan mengajukan judul baru, berarti menggunakan SIM tambang, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menghadap dulu sama jurusan untuk mendapatkan login. Jadi kalian harus didaftarkan dulu nama dan NIM kalian, supaya kalian bisa mengakses SIM tambang. Jadi kalian harus diinputkan dulu namanya sama NIM-nya. Jika kalian sudah diinputkan, sudah mendapatkan itu, sudah terdaftar maksud saya, jadi kalian bisa login pakai NIM kalian. Untuk sementara, kalian belum bisa mengubah passwordnya. Sorry, apakah sudah bisa ya? Nanti pokoknya kalau kalian sudah punya loginnya, kalian bisa lihat di kanan atas itu ada kayak gambar foto, nanti bisa, kalau kalian buka dan bisa ganti password, oke silahkan, tapi kalau tidak bisa silahkan berjalan dulu pakai NIM dan password yang username dan password berdasarkan NIM yang ada dari jurusan, gitu ya. Oke. Jadi begini saja supaya efektif dan efisiennya, karena terus terang saya juga mulai kemarin saya masih santai sama COVID, tapi akhir-akhir ini saya mulai ketakutan juga. Jadi begini saja, yang mau minta akun silakan WA ke saya dengan Pak Wahab, nama sama stambuknya. Nah, nanti kami buatkan akun. Jadi
ya saya menghindari dulu kontak-kontak dengan mahasiswa. Saya mulai khawatir juga ini. Apalagi saya di rumah lagi standby, udah khawatir. Ya, jadi yang mau daftar akun, tolong yang dikasih sama yang di WA kan sama Pak Kajur sama Pak Sekjur itu nama lengkap kalian ya, yang harus sesuai dengan absen. Jangan lagi cuma kayak tadi misalnya Romi S, jadi harus lengkap seperti itu. Dan tadi ini cuma coba. Nanti Romi ini saya hapus usernya supaya misalnya nanti bagaimana bisa dipakai. Jadi ini kan sebenarnya masih tahap awal sebenarnya ini. Kedepannya ini harapannya saya, ini kan ada Dora juga. Saya sudah minta sama Dora, bukan cuma untuk tugas akhir, judul sampai tugas akhir. Kedepannya saya minta juga untuk pengajuan surat yang rutin kayak permohonan kerja praktek sampai izin observasi, semua kita lakukan online saja supaya kalian jauh lebih mudah, tidak repot mesti tiap ke kampus dan pelayanan bisa berjalan cepat. Jadi yang betul-betul kejurusan ya ada masalah-masalah pentingnya saja, masalah administrasi kita via aplikasi saja, itu tujuannya ke depan sebenarnya. Jadi ini masih tahap awal sebenarnya. Nanti ke depannya kita tambahkan lagi masalah administrasi yang lain. Mana Dora? Sidratul. Ya. Ada Dora. Kira-kira kapan ini Pak Dora ini bisa menambahkan yang menu untuk surat observasi penelitian? Saya minta saja dulu formatnya, Pak. Nanti kan saya buat. Oke, nanti di WA kan sama Pak Wahab contoh suratnya, tak? Oh iya, siap, Pak. Paling itu tambahan kerja praktek, izin observasi, sama izin penelitian itu 3 tambahannya. Oh iya, siap. Kemudian ini mungkin saya tambahkan dulu, untuk yang sudah terlanjur ujian proposal, sudah ada judulnya, itu bagaimana caranya supaya kalau mau mengajukan judul tinggal langsung saja, tidak usah kita pakai yang offline lagi. Oh iya, Pak. Yang itu saya akan konfirmasi ke Bu Kiki, nanti kita buatkan duluan database-nya untuk kalau yang pamannya hasil, yang mau maju hasil, berarti kita buatkan database-nya, kita input memang database-nya untuk proposal, jadi lewat sistem untuk hasil sudah bisa, karena kan ini kalau di sistem tidak bisa lanjut lompat ke hasil kalau belum proposal. Nah kita akali dengan cara yang tadi saya bilang, jadi bisa kita buatkan dulu database walaupun fake database begitu supaya dia bisa loncat ke hasil kayak gitu. Oke. Kan database judul, pembimbing sama progresnya itu ada sama saya. Sudah hasil proposal atau tidak. Nanti coba kita diskusikan saja. Jadi harapannya supaya semua bisa langsung pakai nih. Jangan masih ada yang offline, masih ada yang online. Nah, kalau yang tinggal skripsi itu bagaimana? Kampus. Kalau masalah Ando di lupa error masalah aplikasi Dedo di lupa. Harus Dora database. Dia saudara. Anak divisi Radita. Macam ini. Sudah sih. Oke, ada lagi pertanyaan? Dari Bu Kiki ada tambahan, Bu? Jadi tadi Pak, berarti kalau memang akan diberlakukan secara ke semuanya, berarti saya sama Sidratul itu butuh data nama, NIM, kemudian judulnya, dan sampai apa tahapannya. Bisa kita input ke database, seperti yang dibilang tadi Dora, fake database dulu, paling tidak mereka terbuka dulu aksesnya supaya bisa mengajukan SK hasil, SK proposal atau SK hasil ataupun SK skripsi. Tadi kan Pak Erwin sudah bilang ada database-nya dari ini, nanti dikirimkan. Ya. Mahasiswa ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Pak, ada. Iya, Pak Andi Agus. Andri Mulyadi Pak yang mau bertanya. Oh ya, Andri, silakan. Pak, ini kan tadi saya dengar ada beberapa mahasiswa yang 2015 yang proposalnya tidak ada progres, jadi dibatalkan sama Pak Kajur. Nah, ini yang saya mau tanyakan, judul saya kan sudah ada progres dari proposal,
hasilnya pun juga sudah mau selesai, tapi sudah lewat dari jangka waktu 6 bulan. Itu bagaimana, Pak? Kemarin itu kan kebijakan jurusan membuat SK proposal ulang. Dibuat SK proposal ulang dan tanggalnya dia itu dimundurkan. Misalkan kamu mau maju bulan ini, berarti nanti SK proposalmu itu diundur 3 bulan ke belakang. Jadi tata cara kepengurusannya mulai dari pengajuan judul lagi, Pak, atau bagaimana? Kan tadi kita pakai sistem yang online, mulai dari pengajuan judul. Tidak perlu kalau yang sudah lewat, nggak apa-apa, nggak perlu di pengajuan judul ulang. Kecuali yang saya batalkan judulnya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi begini deh, intinya sebenarnya ini penyederhanaan dari apa yang kita lakukan selama ini. Nah, jadi yang tadi dijelaskan sama Ibu Kiki kan sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini. Ajukan judul 3 ke prodi, disetujui sama prodi judul yang mana, ditunjuk pembimbing, sampai ke prosedur ujian skripsi itu yang kita lakukan selama ini. Tapi kita coba buat supaya lebih efektif, lebih efisien, apalagi dengan kondisi saat ini. Nah, jadi kita sederhanakan dengan aplikasi online, begitu ceritanya. Jadi nggak usah bingung, kalian tinggal jauh lebih enak lah, tinggal online saja, upload, tinggal tunggu SK-mu keluar kapan. Jadi tidak perlu nih repot-repot harus ke jurusan, mengantri dari pagi sampai siang, nggak perlu nih. Jadi bayangkan saja mekanisme yang normal seperti kemarin, tapi ini disederhanakan lewat aplikasi, begitu ceritanya. Andri, bagaimana? Sudah jelas? Assalamualaikum Pak. Iya Pak, sudah jelas. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak. Saya Pak. Andi Agusdar. Ya, silakan. Ya, ini Pak, kan saya kemarin sudah ajukan judul, sudah di ACC. Hanya saya belum keluar SK-nya belum keluar, berarti saya nanti di aplikasi saya ajukan judul 2, satu judul yang di ACC, satunya judul sembarang ya, nggak apa-apa. Ya. Oh iya. Ya, jadi di pengajuanmu itu masukkan judul yang sudah di ACC. Satu kan judul judul yang lain saja. Pilihan. Nanti beri keterangan saja di resumenya yang mana yang. Nah, di resumenya bilang ini judul yang sudah di ACC, toh? Kasih di keterangan sih. Kasih di keterangan bahwa judul, misalkan judul 1 yang di ACC, kasih di keterangan bahwa judul ini sudah di ACC. Oke, Andi Agusdar? Iya Pak, jelas, Pak. Ya? Oke. Makasih banyak Pak. Ada lagi? Iya Pak, jelas. Mahasiswa yang lain supaya jelas ini. Dan sampai sudah disosialisasikan datang lagi ke jurusan bertanya. Perempuan ada yang bertanya ini. Yang cewek-ceweknya di mana? Ada pertanyaan? Atau begini dulu, sebelum bertanya, bagaimana menurutnya kalian dengan ada seperti ini? Itu dulu saya mau tanya Pak Le. Apakah lebih suka yang online atau mau ketemu langsung? Apakah tiap hari mau dimarahi sama saya? Pilih yang mana? Lebih senang yang online Pak. Ternyata hindari ketemu Pak Irwin. Hindari. Jangan lagi ada nanti. Aduh, kuota habis Pak. Intinya yang untuk kuota silakan isi siapkan masing-masing. Kalau terdaftar di PD Dikti akan transferkan pulsa 50 GB tiap bulan. Sama aja Pak, pembeli bensin ke kampus, terus uang bensinnya dikumpul-kumpul untuk di paket data. Oke. Zaman sekarang karena serba online harus selalu standby paket data. Kan kalian mahasiswa lebih baik paket data kosong daripada dompet kosong, toh? Lebih baik dompet kosong daripada paket data kosong. Ini Romi mau bertanya. Jangan kasih lihat saya kursi gaming modern.
Romi, kenapa Romi? Romi masih raise hand. Romi. Ya Pak, ya saya. Silakan. Bentar. Ini Pak, ini kan misalkan Mic-mu mati Romi. Mic-nya Romi. Ini mahasiswa tidak bisa pakai IT ini, begini. Orang tua. jaringan. Jaringan tawa. Silakan Romi. Romi? Nggak ada mungkin. wah sinyal. Jadi yang sudah terlanjur ada SK-nya. Romi, kenapa Romi? Cek. Ya. Oh iya Pak, ini kembali. Tadi kan mengenai yang Bapak bilang ini masalah kalau misalkan kita mau ganti tempat untuk penelitian, tapi SK-nya sudah ada, itu apa perlu pengajuan judul ulang atau bagaimana Pak? Ini misalkan kita mau ganti tempat penelitian Pak. Ya, intinya begini. Judul di SK pembimbing itu ada judul ya. Nah, tidak mungkin judulnya di SK pembimbing berbeda dengan judul di seminar di SK proposal. Artinya kalau mengganti judul walaupun cuma lokasi, itu kan Oke. tidak saya ganti pembimbingnya. Jadi kalau pindah lokasi dengan judul yang sama, saya pertahankan pembimbingnya. Kecuali ganti lokasi, ganti judul lokasi yang sama, nah, itu biasa saya ganti pembimbing atau ya nanti ada pertimbangan lain lah dari jurusan. Lagi? Kurang jelas Pak suara. Suara aku yang kurang jelas, sinyalmu yang kurang jelas. Sinyal betul Pak. Oke. Jadi intinya, kalaupun hanya mengganti lokasi tugas akhir, itu kan konsekuensinya harus ada SK ulang karena judulmu itu berubah. Walaupun cuma berganti lokasi, intinya judul berubah ya otomatis SK pembimbing harus berubah. Usulkan ulang. Bisa dipahami tak? Ini iya, berarti intinya saya harus mengusulkan ulang di lokasi. Bagaimana? Tuh, sinyal. Intinya usulkan ulang kalau ganti lokasi. Oh iya Pak, siap. Sebentar Pak. Oke. Wah, saya nol. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan Bu terkait misalnya untuk kasus yang kayak saya sudah sampai ke tahap menengah, tinggal pembuatan SK untuk maju di seminar hasil, berarti prosesnya tinggal menunggu saja dashboardnya untuk dibuatkan agar prosesnya tidak mengulang lagi dari awal begitu Bu atau bagaimana? Tadi sudah dijelaskan itu. Iya Bu, maksudnya kalau misalnya menunggu saja sampai muncul bahwa kamu bisa mengajukan proposal dan nanti kita inputkan dari database tugas akhir yang ada. Jadi yang sudah terlanjur sudah ujian hasil, sudah ujian proposal, nah itu tinggal menunggu saja dulu. Oh iya Pak ya. Makasih. Nah itu kan kondisi lain, kecuali yang dari awal yang perlu kalian pertimbangkan. Yang dari awal yang pasti lebih mudah. Oh iya Pak. Berarti Pak prosesnya tidak sama lagi dengan teman-teman yang prosesnya dari awal Pak.
Siapa tadi yang bertanya ini? Saya Bu, Zainul. Oke Zainul, jadi iya kamu tetap kamu menunggu saja dulu sampai datamu sudah diinput di SIM tambang. Ketika datamu sudah diinput, kemudian kamu sudah bisa login. Nanti pokoknya kalau kamu sudah bisa login, kemungkinan besar datamu untuk SK pembimbing dan ujian proposal sudah diinput juga. Jadi nanti kalau kamu sudah bisa login, kamu sudah bisa langsung maju di tahap ujian hasil atau di ujian skripsi seperti itu. Jadi tunggu saja sampai kamu bisa login, diinformasikan oleh jurusan bisa login, atau kamu coba sendiri nanti kapan kamu bisa login pakai NIMU, berarti kamu sudah bisa atau database-mu untuk ujian pengajuan judul sama ujian proposal itu sudah diinput. Jadi kamu sudah bisa langsung ikut tahapan ini. Tapi itu tunggu sampai kamu bisa login seperti itu ya. Oh iya, makasih banyak Bu. Ya. Yang lain? Oh iya, nanti materi manual untuk penggunaan SIM tambang saya sudah buat, tinggal saya rampungkan dan saya akan share kepada jurusan untuk diteruskan kepada teman-teman semua, pada adik-adik. Jadi kalau nanti akan login dan bingung caranya seperti apa, bisa buka kembali si manual yang telah saya bikin seperti itu. Ya, oke Bu. Ya, ada lagi? Tidak susah di prosedurnya toh. Jangan begitu bingung lagi kalian betul-betul mahasiswa. Tidak pakai bahasa Inggris di menunya. Takut lagi. Betul-betul kalian. Buat sangat simpel. Masa begitu saya bingung, yang daftar kerja online. Lebih susah pakai Zoom. Lebih susah pakai Zoom, betul. Pakai bahasa Zoom bahasa Inggris. Ada lagi yang menanyakan? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Sudah jelas semua? Mereka menjawab mungkin tapi mati semua mic-nya. Sudah jelas semua? Oke, kalau hari Selasa kita sama dosen-dosen bisa? Bisa Pak. Sama dosen-dosen juga? Supaya banyak deskripsi kegiatan di laporan. Realisasi. Oke. Saya. Oke. Itu tadi pemaparan dari Pak Ketua Jurusan sampai Bu Kiki terkait dengan penggunaan dari aplikasi SIM tambang. Semoga ke depan urusan administrasi ini lebih simpel ya, dan mengurangi kontak antara mahasiswa dan kami, terutama ini di jurusan. Ya. Karena ini COVID ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kita berdoa mudah-mudahan tidak ada di FITK ini yang terpapar COVID ya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you sama Pak Kajul. Keluar kepala mahasiswa. Ini